Apa kabar? Bertemu lagi bersama saya, Reva Santika dalam channel Reva Cemil Belajar. Dalam pertemuan kali ini, Reva akan bahas tentang materi analisa dan desain algoritma. Di pertemuan dua kali ini, Reva akan bahas tentang flowchart yang merupakan pembahasan di modul analisa dan desain algoritma. Sebelum kita mulai belajar, Reva ingin mengucapkan terima kasih sudah pilih video ini dan jangan lupa untuk subscribe dan like video aku supaya kamu jadi orang yang pertama untuk tahu video aku. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian nanti akan memahami tentang simbol-simbol flowchart serta menggunakannya dalam mengembangkan penyelesaian persoalan sederhana. Kalian juga nanti akan belajar tentang pengertian flowchart, simbol-simbol flowchart, aturan pembuatan flowchart, modulus, dan contoh-contoh penyelesaian kasus atau persoalan sederhana. Dan berikut ini adalah pembahasannya. Oke, kita akan bahas tentang flowchart. Flowchart adalah salah satu representasi algoritma atau proses dalam bentuk diagram. Menurut American National Standard Institute atau ANSI, flowchart digunakan untuk menggambarkan algoritma dalam bentuk gambar dengan panah yang menunjuk alur suatu aktivitas. Nah, kita akan bahas tentang simbol-simbol flowchart. Simbol-simbol flowchart dasarnya ada 6. Yang pertama adalah terminal. Simbol terminal itu digunakan sebagai simbol untuk menandakan awal dan akhir dari suatu flowchart. Kemudian simbol jajaran genjang digambarkan untuk input dan output. Kemudian simbol proses yang digambarkan dengan persegi panjang. Kemudian simbol decision yang dilambangkan dengan diamond atau belah ketupat. Kemudian simbol konektor. Kemudian yang digunakan berikutnya adalah simbol control flow. Aturan pembuatan flowchart umumnya digambarkan dari atas ke bawah. Semua simbol flowchart harus terhubung dengan panah atau control flow. Flowchart diawali dan diakhiri dengan sebuah simbol terminal. Semua simbol flowchart memiliki satu panah keluar kecuali decision yang memiliki dua keluaran, yaitu adalah true dan false. Nah, berikut ini adalah contoh penyelesaian kasus soal sederhana. Di sini kita diminta untuk menghitung dan menampilkan luas lingkaran yang jari-jarinya di entry melalui keyboard. Kemudian kita diminta membuat flowchart-nya. Untuk memudahkan dalam pembuatan flowchart, kalian bisa menggunakan pseudocode terlebih dahulu. Nah, di sebelah kiri kalian itu sudah digambarkan pseudocode-nya. Pertama-tama, karena kita ingin menampilkan luas dan jari-jari, maka kita buat dulu inisialisasinya. Inisialisasi, luas, dan jari. Kemudian kita input nilai jari-jarinya, kita buat input jari, kemudian sini proses, hitung luas sama dengan 3,14 dikali jari-jari dikali jari-jari, kemudian tampilkan luasnya. Maka pembuatannya adalah kita gunakan dulu simbol terminal, kita beri labelnya adalah mulai, kemudian inisialisasi luas dan jari, luas jari untuk inisialisasinya, kemudian input jari, kita pakai jajaran genjang, kemudian luas di sini kita pakai simbol proses, kemudian kita cetak luasnya, ini berarti kita menggunakan jajaran genjang. Contoh yang kedua itu adalah kita diminta untuk menginput dua buah bilangan bulat yang menggunakan keyboard dan menampilkan bilangan terbesar di antara kedua bilangan tersebut. Dianggap kedua bilangan yang diinput memiliki nilai yang berbeda. Pertama-tama kita buat dulu pseudocode-nya. Di pseudocode-nya sini ada inisialisasi, bilangan A, bilangan B. Kemudian input bilangan A, input bilangan B. Jika bilangan A lebih besar daripada bilangan B, maka cetak bilangan A. Jika tidak, maka cetak bilangan B. Maka yang kita buat di sini adalah mulai bilangan A, bilangan B. Oke, kita masukkan ke dalam inisialisasinya berarti kita menggunakan simbol proses. Kemudian sini ada input bilangan A. Input bilangan A kita menggunakan simbol jajaran genjang. Kemudian input bilangan B. Kemudian di sini kalau misalkan kita menggunakan pernyataan jika, berarti kita menggunakan decision. Bilangan A lebih besar dari bilangan B. Jika benar, maka kita harus memberikan label. Ingat, decision harus menghasilkan dua keluaran, yaitu adalah true dan false, atau benar dan salah. Jika benar,
maka cetak bilangan A. Jika salah, maka cetak bilangan B. Oke, kemudian di sini kita menggunakan konektor, gitu ya. Kemudian selesai. Oke, sekarang kita akan bahas tentang modulus. Modulus adalah sisa pembagian bilangan. Modulus hanya berlaku untuk bilangan integer. Operator modulus adalah persen. Contoh modulus, Budi memiliki 2 buah kelereng. Budi ingin membagi seluruh kelereng ke 3 orang temannya secara merata. Berapa kelereng akan didapat oleh masing-masing temannya Budi, dan berapa sisa kelereng yang akan dimiliki oleh Budi setelah dibagikan. Jika Budi ingin membagikan kelerengnya ke 3 teman yang berbeda, maka kita cukup membaginya saja. Maka 20 dibagi 3 sama dengan 6. Nah, berapa sisa kelereng yang dimiliki oleh Budi setelah dibagikan? Berarti sisa pembagiannya 20 modulus 3 sama dengan 2. Nah, dapat 2 ini dari mana? Karena apa? Karena 6 dikali 3 itu kan sama dengan 18. Ya kan, berarti teman-temannya Budi masing-masing akan mendapatkan 6 kelereng. Sedangkan sisanya berarti 20 dikurangin 18 sama dengan 2. Jadi sisa pembagiannya adalah 2. Sebagai contoh di sini, 10 modulus 2. Oke, sekarang untuk memudahkan, kita lihat saja 10 dibagi 2 sama dengan 5. Adakah sisa pembagiannya? Tidak ada, maka hasilnya adalah 0. Kemudian 10 modulus 3. Nah, 10 modulus 3 berarti adakah sisa pembagiannya? Ada, sisa pembagiannya adalah 1. Dari mana 1? Oke, sekarang 3 dikali 3 itu kan sama dengan 9. Berarti sisa pembagiannya adalah 1. Benar sekali. 10 modulus 4. Oke, berarti sisa pembagiannya adalah 2. 10 modulus 5 tidak ada sisa pembagian, maka nilainya adalah 0. Kemudian 10 modulus 8, 8 dikalikan 1 sama dengan 8. Kemudian berarti 10 dikurangi 8, berarti 2. 10 modulus 10 sama dengan 0. 10 modulus 20 sama dengan 10. Berikut ini adalah penyelesaian contoh soal sederhana untuk modulus. Input sebuah bilangan bulat dan tampilkan perkataan ganjil jika bilangan tersebut merupakan bilangan ganjil. Nah, kita buat dulu nih pseudocode-nya. Kita lakukan inisialisasi bilangan n di input bilangan n. Jika n ganjil, maka cetak ganjil. Definisikan ganjil, komputer tidak mengetahui bilangan ganjil atau genap. Jadi bagaimana? Oke, maka mulai sama dengan bil 1, input bil 1. Jika bil 1 modulus 2 sama dengan 1, jika benar maka akan mencetak bilangan ganjil. Jika salah, maka dia akan keluar dari blok if-nya dan selesai. Dengan berakhirnya pembahasan tentang modulus, berarti selesai juga pembahasan pada materi flowchart kali ini. Demikian video pembahasan flowchart kali ini. Jika ada saran atau ada yang ingin ditanyakan, silakan tinggalkan komen di bawah. Thanks for watching. Don't forget to like and subscribe to make sure that you wouldn't miss my upload video. Stay tuned on my channel. Stay safe, keep healthy, be happy, and have a nice day. See you soon. Bye-bye.